Yo, halo guys, kembali lagi sama gua Pajar Eka Yuna di channel Arza Eka Yuna. Kali ini gua bakalan bahas sebuah alur cerita dari donghua yang berjudul The King's Avatar. Oke, sebelumnya gua jelasin dulu apa itu donghua. Jadi donghua adalah sebuah animasi yang berasal dari Cina. Biasanya, cerita dari donghua ini diambil dari novel, komik, dan karangan lainnya. Nah, kali ini gue bakalan bahas sebuah alur cerita dari donghua yang berjudul The King's Avatar. Jadi The King's Avatar ini pertama kali rilis pada tanggal 19 April 2017. Terus yang gue tahu, The King's Avatar baru mempunyai satu season series, 3 episode OVA, 1 movie, dan live action. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue bakalan bahas alur cerita dari seriesnya The King's Avatar yang baru ada 1 season. Mungkin di lain kesempatan, gue bakalan bahas alur cerita dari movie dan live actionnya juga. Tapi untuk episode OVA-nya, kagak bakalan gue bahas alur ceritanya. Kemudian, sebenarnya The King's Avatar ini nyeritain apa sih? Jadi The King's Avatar menceritakan tentang sebuah game online MMO yang berjudul Glory. Kalau kalian pernah nonton anime Sword Art Online, mungkin tema di donghua ini cukup mirip, yang sama-sama menceritakan tentang sebuah game online. Kemudian, gue di sini cuman bakalan nyeritain alur ceritanya secara garis besar saja. Dan mohon maaf banget bila ada banyak sekali kesalahan dalam penjelasan alur cerita kali ini ya. Bagi kalian yang pengen ikut menjelaskan alur ceritanya atau memperbaiki kesalahan dalam video ini, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. So, sebelum kita lanjut video ini, ada baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel ini. Yo, langsung aja kita bahas alur ceritanya. Oke, awal cerita kita diperkenalkan dengan karakter utama kita yang bernama Yeokyu. Dia adalah seorang pemain profesional dari game Glory dan pemimpin dari tim e-sport yang disebut Excellent Era. Terus karena saking hebatnya Yeokyu dalam bermain game Glory, dia mendapatkan banyak nama julukan. Contohnya seperti Dewa Perang atau Dewa Penghancur. Setelah itu, di saat Yeokyu sedang bermain game Glory di rumahnya, dia dijemput oleh temannya yang bernama Sumucheng untuk pergi ke markas tim e-sport Yeokyu. Di sana, ternyata tim e-sport Excellent Era memutuskan untuk memberhentikan Yeokyu dan menggantikannya dengan pemain baru yang bernama Sun Xiang. Lalu akun game Glory milik Yeokyu yang diberi nama One Autumn Leaf juga diambil paksa oleh Sun Xiang. BTW di sini ada beberapa nama yang gua ganti pakai bahasa Inggris supaya kalian mudah mengingatnya ya. Oke, Yeokyu pun memberikan akun gamenya kepada Sun Xiang. Lalu Yeokyu menandatangani keberhentiannya di tim e-sport Excellent Era. Setelah itu, Yeokyu pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Yeokyu mampir ke sebuah warnet untuk bermain game Glory. Saat Yeokyu sedang mencari PC yang akan Yeokyu mainkan, Yeokyu bertemu dengan seorang cewek yang bernama Chen Guo. Chen Guo kebetulan sedang bermain game Glory juga. Tetapi Chen Guo mengalami kekalahan yang beruntun saat bermain. Setelah itu, Chen Guo pergi dari sana, tetapi Chen Guo lupa untuk melokot akun miliknya, yang menyebabkan Yeokyu memainkan akunnya Chen Guo. Setelah itu, Chen Guo terkejut melihat hasil permainan yang dimainkan oleh Yeokyu. Ternyata, Yeokyu dapat memenangkan sebuah pertarungan di game tersebut dengan waktu yang sangat cepat. Lalu Chen Guo menyadari bahwa Yeokyu adalah seorang pemain profesional, tetapi Chen Guo tidak mengenali Yeokyu. Diketahui, ternyata selama ini Yeokyu tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada publik, sehingga Yeokyu tidak dikenali oleh orang-orang di sana. Berbeda dengan pemain profesional lainnya yang sangat terkenal. Setelah itu, Yeokyu menanyakan lowongan kerja yang terdapat di warnet tersebut kepada Chen Guo. Dan ternyata Chen Guo adalah pemilik dari warnet tersebut. Setelah itu, Yeokyu memutuskan untuk bekerja di warnetnya Chen Guo sebagai operator shift malam. Kemudian,
karena Game Glory sedang membuka server baru yang disebut server ke-10, Yekyu pun membuat akun baru dengan nama Lord Grim di server ke-10 tersebut. Lalu dimulai dari situ, Yekyu mulai mengembangkan akun barunya. Singkat cerita, Yekyu sudah berhasil mendapatkan beberapa item yang dia inginkan. Kemudian tiba-tiba ada seseorang dari Guild Blue Brox dengan nickname Blue River menghubungi Yekyu dan mengajak Yekyu untuk membantunya dalam memecahkan rekor tercepat di sebuah dungeon yang disebut Frozen Forest. Lalu sebagai imbalannya, Yekyu boleh mengambil beberapa item langka darinya. Di keesokan harinya, Yekyu pun berkumpul dengan Blue River dan beberapa anggota Blue Brox yang lainnya. Ingat ya, maksud berkumpul di sini adalah berkumpul di dalam gamenya, bukan di dunia nyata. Setelah itu, mereka pun langsung menuju dungeonnya dan mulai memecahkan rekornya. Awalnya, Yekyu diremehkan oleh orang-orang di sana. Tetapi pada saat Yekyu menunjukkan skill bermain yang sesungguhnya, itu membuat Blue River dan anggota Blue Brox yang lainnya terkagum-kagum. Setelah itu, dengan komando dari Yekyu, mereka berhasil memecahkan rekor tercepat dalam menyelesaikan dungeon tersebut. Lalu Yekyu juga sudah mendapatkan imbalan dari Blue River yang dijanjikan sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Chen Guo kedatangan temannya yang bernama Xiao Tang. Dia juga adalah pemain game Glory dan dia memiliki APM yang sangat tinggi. Bagi kalian yang belum tahu apa itu APM, jadi APM ini singkatan dari Action per Minute, yang di sini artinya menunjuk kepada kecepatan tangan dalam bermain game Glory. Setelah itu, Xiao Tang menunjukkan kemampuannya dalam bermain game Glory kepada orang-orang di sana. Walaupun sebenarnya Xiao Tang ini tidak memiliki akun game Glory dan hanya meminjam akun milik Chen Guo. Kemudian, setelah Chen Guo melihat kemampuannya Xiao Tang, Chen Guo menyuruh Xiao Tang untuk berduel dengan Yekyu di game Glory. Awalnya, Yekyu menolak tantangan tersebut, tetapi setelah Yekyu mengetahui ada taruhannya, Yekyu pun langsung berduel dengan Xiao Tang. Singkat cerita, Yekyu berhasil mengalahkan Xiao Tang, tetapi Xiao Tang yang pantang menyerah menantang Yekyu lagi hingga berulang kali. Namun Xiao Tang tetap dikalahkan oleh Yekyu. Setelah itu, Xiao Tang memutuskan untuk membuat akun game Glory-nya sendiri dan berniat untuk balas dendam kepada Yekyu. Kemudian, Yekyu mendengar bahwa ada bos yang kuat yang sedang diincar oleh banyak orang di game Glory. Lalu Yekyu pun pergi untuk mengalahkan bos tersebut. Di sana, Yekyu bertemu dengan orang yang bernama Bao Rongxing yang sedang kesulitan dalam menghadapi bos tersebut. Lalu Yekyu membantu Bao hingga mereka bisa mengalahkan bos tersebut. Setelah itu, Yekyu mendapatkan kabar bahwa rekor tercepat yang telah Yekyu dan Guild Blue Brox capai di dungeon Frozen Forest telah dilampaui oleh Guild Excellent Dynasty. Lalu sekarang, Yekyu memutuskan untuk melampaui rekornya kembali. Tetapi sekarang, Yekyu ingin melampaui rekor tersebut dengan guild yang disebut Tyrannical Ambition. Dan Yekyu juga mengajak Bao, Xiao Tang, dan Sun Mucheng untuk memecahkan rekor tersebut. Sekalian, mereka juga akan meningkatkan level karakter mereka. Singkat cerita, mereka sudah berhasil memecahkan rekor tercepat mereka kembali dan melampaui rekornya Guild Excellent Dynasty. Tetapi Guild Excellent Dynasty malah melampaui rekornya Yekyu kembali. Namun sekarang, Yekyu tidak ingin membalas mereka lagi. Karena sekarang, Yekyu memutuskan untuk memecahkan rekor tercepat di dungeon yang berbeda dan memutuskan untuk melatih Xiao Tang dan Bao. Lalu mereka juga akan berlatih menggunakan strategi baru. Kali ini, mereka dibantu oleh temannya Yekyu yang bernama Wang Xiaotian yang langsung pergi menemui Yekyu untuk bermain bersama. Singkat cerita, mereka berhasil memecahkan rekor tercepat di dungeon yang disebut Bone Graveyard dan Xiaotian juga sudah pulang kembali ke rumahnya. Setelah itu, Yekyu, Xiao Tang, dan Bao kembali lagi berlatih. Tetapi pada saat berlatih, mereka diserang oleh kapten dari Guild Tiny Herb yang sedang menyamar. Dia bernama Wang Yixi, tetapi Yekyu berhasil mengalahkannya. Beberapa waktu kemudian, orang-orang di Guild Tiny Herb menyerang dan mengeroyok Yekyu
yang sedang sendirian. Tetapi Yekyu berhasil melarikan diri, dan Yekyu kembali lagi menemui mereka. Tetapi Yekyu menemui mereka dengan akun milik Xiao Tang. Lalu karena Guild ini ingin berduel dengan Yekyu, mereka pun pergi ke sebuah arena dan berduel 1 lawan 1. Namun dengan syarat, jika ingin melawan Yekyu, Guild ini harus menang melawan Xiao Tang terlebih dahulu. Karena Xiao Tang disuruh oleh Yekyu untuk berlatih bertempur dengan Guild ini Terus jika Yekyu menang, Yekyu ingin meminta beberapa item langka dari Guild ini Dalam pertempuran tersebut, Yekyu hampir bisa mengalahkan semua anggota Guild ini Namun pada saat Yekyu menghadapi Kapten Guild ini yang bernama Wang Jixi, hasil pertempuran mereka seri. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menyudahi pertempuran mereka. Kemudian, Yekyu melihat ada anggota Guild ini yang memiliki kemampuan hebat. Namun dia tidak bisa mengeluarkan potensinya. Dia bernama Yifan. Di sini, Yekyu sedikit mengajarinya, dan Yekyu menyarankan dia untuk membuat akun baru dengan karakter yang sesuai dengannya. Setelah itu, di keesokan harinya, Yekyu kedatangan Bao, yang diketahui Bao ternyata sedang liburan, dan kebetulan dia mampir ke warnet tempat kerjanya Yekyu untuk bermain bersama. Lalu Yekyu, Bao, dan Xiao Tang pergi jalan-jalan di game Glory. Kemudian, Yekyu mentraktir beberapa senjata untuk Xiao Tang dan Bao. Di saat mereka jalan-jalan, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Yifan, yang sekarang karakternya sudah cocok dengan kemampuan bermain gamenya. Setelah itu, tiba-tiba mereka diserang oleh Guild misterius, tetapi mereka berhasil mengalahkannya. Lalu kapten dari tim Blue Brox yang sedang akan memecahkan rekor di sebuah dungeon menemui Yekyu karena anak buahnya menantang duel Yekyu. Anak buahnya tersebut bernama Poplar Beach. Lalu Yekyu pun menerima tantangan Poplar Beach dan berduel di arena pertarungan dengan menggunakan akunnya Chenguo. Singkat cerita, Yekyu berhasil mengalahkan Poplar Beach. Lalu beberapa waktu kemudian, kapten dari Guild Blue Rain yang bernama Yuwenzo mengetahui bahwa pengguna akun dengan nama Lord Grim adalah Yekyu. Kemudian, Yuwenzo menantang Yekyu untuk berduel. Lalu Yekyu menerima tantangan tersebut dan mereka pun bertarung. Singkat cerita, mereka menyudahi duelnya, dan pada akhirnya mereka malah memberi saran dan masukan satu sama lain. Setelah itu, Sumo Cheng pergi untuk menemui Yekyu, lalu mereka mabar game Glory. Dan di saat yang bersamaan, teman-temannya Yekyu ternyata sedang diburu oleh sekelompok orang misterius yang ingin mengalahkan Yekyu. Lalu Yekyu dan Sumo Cheng pun pergi membantu mereka. Di perjalanan, Yekyu bertemu dengan Xiao Tian, yang awalnya dia berniat untuk berduel dengan Yekyu. Tetapi pada akhirnya, Xiao Tian malah membantu Yekyu dalam menyelamatkan teman-teman Yekyu. Kemudian, Yifan juga secara kebetulan ikut serta membantu Yekyu dan teman-teman. Lalu mereka berhasil mengalahkan orang-orang tadi. Setelah itu, Yekyu dan teman-temannya memutuskan untuk pergi memecahkan rekor tercepat di sebuah dungeon. Namun saat di perjalanan, Yekyu dan kawan-kawan dicegat oleh musuh lamanya Yekyu yang bernama Han Wenkin. Diketahui Han Wenkin ini adalah kapten dari Guild Tyrannical Ambition, dan Han Wenkin sebenarnya dia di sana pengen mastiin bahwa pemilik akun bernama Lord Grim adalah Yekyu. Lalu Yekyu dan Han Wenkin pun bertarung di sana. Di akhir cerita season pertama, karena Han Wenkin sudah tahu bahwa Lord Grim adalah Yekyu, Han Wenkin pun meminta Yekyu untuk kembali menjadi pemain e-sport game Glory lagi dan bergabung dengan sebuah tim. Lalu Yekyu pun berjanji bahwa dia pasti akan kembali lagi menjadi atlet e-sport. Setelah itu, ceritanya selesai. So guys, itulah tadi alur cerita Donghua The King's Avatar season pertama. Semoga saja nanti di season kedua ceritanya bakalan lebih seru ya guys. Lalu sepertinya pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf banget bila ada banyak sekali kesalahan dalam video ini. Thanks for watching and bye-bye.